Untuk kelas 7, perkenalkan nama saya Robi. Saya yang akan mengajar untuk pelajaran art. Pada kesempatan ini, untuk bab 1 kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Gambar merupakan bahasa yang universal, dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Pada saat itu, zaman dahulu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dengan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Jadi, selain sebagai alat komunikasi dengan roh leluhur, gambar juga dianggap memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup pada zaman itu. Pada zaman purba, manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, seperti biji-bijian yang berwarna, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan saat ini, manusia dapat menggambar dengan menggunakan berbagai macam media yang sudah disiapkan dan telah diproduksi oleh banyak pabrik, sehingga dapat mengekspresikan setiap gambarnya lebih dengan berkreasi lagi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri bagi manusia. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tapi terkadang memerlukan juga objek. Alam semesta merupakan objek yang dapat kita ambil, contohnya itu flora, fauna, dan alam benda, sebagai sumber inspirasi dan mengeksplorasi dalam menggambar. Kita akan membahas satu persatu unsur seni rupa. Yang pertama adalah titik. Titik merupakan unsur paling dasar dalam seni rupa, karena merupakan dasar dalam mewujudkan suatu ide atau gagasan. Yang kedua adalah garis. Garis merupakan sekumpulan titik yang membentuk goresan atau batasan limit suatu objek. Garis sendiri dibedakan menjadi dua. Ada yang menyebutnya garis nyata dan garis maya. Garis nyata memang terbentuk dari suatu tarikan garis atau goresan, sedangkan garis maya merupakan batasan antara bayang-bayang sisi objek dengan sisi lainnya. Yang ketiga adalah raut, yang di dalamnya terdapat unsur bidang dan bentuk. Bidang adalah merupakan kumpulan garis yang dipertemukan ujung pangkalnya dan mewujudkan sesuatu yang dinamakan bidang. Umumnya digunakan untuk wujud benda yang cenderung pipih, yaitu dengan tanda atau ciri yang hanya mempunyai panjang dan lebar saja. Contoh bidang yaitu persegi, segitiga, persegi panjang, dan lain-lain. Sedangkan bentuk adalah gabungan beberapa bidang yang mempunyai ciri khas, yaitu berarti mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, yang artinya mempunyai volume. Unsur yang keempat adalah ruang, yaitu sekumpulan beberapa bentuk dalam sebuah ruang semu atau khayal menggunakan teknik menggambar perspektif. Unsur selanjutnya yang kelima adalah tekstur. Tekstur merupakan kondisi permukaan benda atau objek, biasanya dites menggunakan indera peraba. Dalam hal ini, jika dalam menggambar berarti teksturnya adalah tekstur maya, yang berarti hanya mempunyai kesan tekstur saja, seperti kesan tekstur kayu, kaca, lembut, halus, kasar, dan lain-lain. Yang keenam adalah unsur warna. Warna merupakan unsur yang paling menarik perhatian. Menurut teori warna Brewster, ada 3 warna pokok atau primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Jika dalam dua warna primer tersebut digabungkan menjadi warna sekunder, contohnya merah dengan kuning menjadi jingga, kuning dengan biru menjadi hijau, dan merah dengan biru menjadi ungu atau violet.
Masih banyak istilah-istilah yang berhubungan dengan warna. Di lain kesempatan kita akan membahasnya. Yang terakhir adalah unsur gelap dan terang. Gelap dan terang terjadi karena perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan objek atau benda, sehingga membentuk yang namanya suatu bayang-bayang atau bayangan. Bayang-bayang adalah daerah permukaan objek yang tidak terkena sumber cahaya, sehingga bagian situ lebih gelap. Sedangkan yang disebut bayangan adalah daerah sekitar objek yang tidak terkena sumber cahaya, sehingga membentuk yang namanya bayangan. Dalam seni rupa kita mengenal yang namanya prinsip-prinsip seni rupa, yaitu yang pertama kesatuan atau unity, keseimbangan atau balance, irama atau ritme, yang keempat ada komposisi, kelima ada proporsi yaitu kesebandingan, dan selanjutnya ada pusat perhatian atau center of interest. Yang ketujuh adalah keselarasan atau harmoni, 8 gradasi, dan terakhir ke-9 adalah penekanan atau kontras. Selanjutnya media dan alat dalam menggambar. Yang pertama adalah pensil. Dibagi menjadi 2, H dan B. H berkarakteristik keras dan tipis, sedangkan B lunak tapi tebal. Yang kedua adalah pensil konte, kadang disebut juga pensil arang. Cirinya hitam pekat, tebal, dan sulit dihapus. Yang ketiga pastel dan krayon. Pastel selalu dihubungkan dengan warna lembut, sedangkan krayon mengandung banyak lilin dan agak keras. Keempat ada pena atau pulpen. Kelima ada tinta bak. Yang keenam ada cat. Di sini ada jenisnya, ada cat air, cat poster, cat minyak, dan cat akrilik. Cukup sekian bab pertama yang kita pelajari untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.